Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fadilah. Di sini saya akan mengajak teman-teman belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Materi yang kita bahas kali ini adalah dinasti Abbasiyah. Sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berasal dari keturunan paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Dinasti ini berkuasa kurang lebih 5 abad dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Urutan proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Abdullah bin Abbas memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Setelah ia meninggal, kepemimpinannya diambil alih oleh anaknya bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali meneruskan jejak ayahnya, Ali bin Abdul bin Abbas, untuk memulai gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Dia menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu yang pertama, Al-Muhaimah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, kedua kota Kufah sebagai kota penghubung, dan yang terakhir Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Yang selanjutnya Ibrahim Al-Amam. Ibrahim Al-Amam menggantikan posisi ayahnya Muhammad bin Ali yang meninggal dunia pada 125 Hijriah. Dia bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Khurasani, akan tetapi Ibrahim Al-Amam berhasil ditangkap dan dipenjara di Haran, kemudian dihukum mati pada tahun 132 Hijriah. Gerakan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dapat menarik banyak pengikut di wilayah Khurasan. Ketika pasukan Bani Abbasiyah cukup kuat di bawah kepemimpinan mereka menyerang kekuatan Bani Umayyah di daerah tersebut. Peristiwa ini menjadi awal tumbangnya Khalifah Marwan II dari Bani Umayyah. Yang selanjutnya, Abu Abbas As-Saffah menggantikan posisi saudaranya, yaitu Ibrahim Al-Amam, memimpin gerakan perlawanan Bani Umayyah. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Bani Abbasiyah terlibat pertempuran dengan Bani Umayyah di Zabhulu, sebuah anak Tigris di sebelah timur Mosul, Irak. Pasukan Bani Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Bani Umayyah. Marwan bin Muhammad selaku khalifah terakhir Umayyah melarikan diri ke Mesir. Pelarian itu pun berakhir dengan tewasnya khalifah. Abu Abbas As-Saffah diangkat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Ia meninggal di Anhar pada tahun 754 Masehi dan berakhirlah kekuasaannya pada tahun tersebut. Fase pemerintahan dinasti Abbasiyah. Fase yang pertama yaitu fase pengaruh Persia I yang terjadi pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Pada fase ini, pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah cenderung seperti pemerintahan Persia, di mana rajanya mempunyai kekuasaan absolut yang mendapatkan mandat langsung dari Tuhan. Fase yang kedua yaitu fase pengaruh Turki I yang terjadi pada tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah. Pada fase ini, orang-orang Turki mempunyai kekuasaan penuh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Hal ini terbukti dengan dibangunnya kota Samara oleh Al-Mutashim. Yang ketiga, fase pengaruh Persia II yang terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah. Pada fase ini, kekuasaan berada di tangan Bani Buayhi. Kemunculan Bani Buayhi pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah yang jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan para pengawal berasal dari Turki. Yang selanjutnya, fase pengaruh Turki II yang terjadi pada tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah. Pada fase ini, kekuasaan berada di bawah Bani Saljuk. Atas permintaan Khalifah Bani Abbasiyah, Bani Saljuk menumbangkan Bani Buayhi dan mengambil alih kekuasaannya. Yang terakhir yaitu fase kemunduran. Fase kemunduran terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Pada fase ini, Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh manapun. Karena sempitnya wilayah di sekitar Baghdad dan pemerintahan menjadi tidak efektif sehingga politiknya melemah, hal ini menjadikan kemunduran dinasti Abbasiyah.
Dari ke-37 khalifah dinasti Abbasiyah, terdapat 3 khalifah termansur. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai pendiri dinasti dan pembangun dinasti Abbasiyah. Ia merupakan sosok yang berani, cerdas, dan tegas, serta memiliki pemikiran yang cemerlang. Kebijakan pada masa pemerintahan dinasti Abu Ja'far al-Mansur yang pertama memindahkan kota dari Kufah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Yang kedua, mengangkat seorang wazir untuk koordinator pemerintahan. Yang ketiga, membangun perjanjian dengan Raja Pepin, bangsa Frak, dalam menghadapi Abdurrahman. Khalifah yang termansur yang kedua yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid menjadi puncak kegemilangan pemerintahan Abbasiyah. Terdapat beberapa kebijakan yang ditetapkan Harun ar-Rasyid. Yang pertama, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan laboratorium penelitian. Yang kedua, membangun Majelis Muzakarah, yaitu lembaga pengkajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid, dan istana. Khalifah termansur yang selanjutnya yaitu Abdullah al-Ma'mum. Abdullah al-Ma'mum merupakan anak dari Harun ar-Rasyid. Pada masa pemerintahannya, lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Beberapa keberhasilan al-Ma'mum yang pertama, membentuk badan negara yang bertugas untuk melayani masyarakat berada di wilayah Bani Abbasiyah. Yang kedua, membangun Majelis Munazarat, yaitu lembaga perkumpulan untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melakukan penerjemahan buku-buku berbahasa asing, terutama dari bahasa Yunani, agar mudah dipelajari oleh umat Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama dalam bidang ilmu filsafat, terdapat tokoh ilmuwan muslim Al-Kindi di dunia barat terkenal dengan Al-Kindus. Selain seorang filsuf, beliau juga ahli dalam bidang kimia dan juga fisika. Selain itu, karya-karyanya juga menyoroti masalah logika dan juga matematika. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia barat terkenal dengan Avicenna. Yang ketiga ada Al-Farabi, merupakan filsuf ternama masa dinasti Abbasiyah. Yang terakhir ada Ibnu Miskawai, lebih dikenal dengan sebagai filsuf akhlak. Karya yang termansur yaitu Tahzibul Akhlak wa Tahrikhul Araq. Di bidang kedokteran terdapat tokoh ilmuwan muslim Ali bin Rabban At-Tabari. Beliau merupakan pengarang buku kedokteran yaitu Firdaus Al-Hikmah pada tahun 850 Masehi. Yang kedua ada Ibnu Sina. Selain seorang filsuf, Ibnu Sina juga terkenal dalam bidang kedokteran. Bukunya yang terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib yang dijadikan rujukan utama dalam dunia kedokteran. Yang selanjutnya ada Ar-Razi. Beliau terkenal dengan kedokteran pertama yang melakukan pengobatan secara ilmu jiwa. Yang selanjutnya yaitu Hunain Ibnu Ishaq, adalah seorang spesialis dokter mata. Karyanya banyak berupa tentang berbagai penyakit. Di bidang ilmu matematika, terdapat tokoh ilmuwan muslim yaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan penyusun buku aljabar dan juga penemu angka 0. Hasil penemuan lainnya terdapat juga tabel-tabel trigonometri. Yang selanjutnya yaitu tokoh Jashid Al-Kashi yang merupakan peletak dasar aritmatika yang dianggap sebagai penemuan ilmiah di bidang matematika. Yang terakhir ada juga ilmu hayam. Dalam ilmu astronomi terdapat tokoh Al-Faragani. Beliau ditunjuk sebagai pengawas pembangunan Nil meter, yaitu bangunan untuk mengukur terjadinya pasang surut sungai Nil. Yang kedua terdapat Al-Batani. Beliau adalah penemu alat ukur waktu yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah jam. Yang ketiga ada Nazaruddin At-Tusi. Beliau adalah penemu teori gerakan planet yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Ilmu hadis. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, bermunculan ahli-ahli hadis ternama penyusun Kutubus Sittah. Yang pertama ada Imam Bukhari dengan karyanya yang terkenal Al-Jami As-Sahih. Yang kedua, Imam Muslim dengan karyanya As-Sahih Muslim.
Yang ketiga, ada Imam Abu Dawud dengan karyanya Sunnah Abu Dawud. Yang keempat, Imam Tirmizi dengan karya yang terkenal yaitu Jami' at-Tirmizi. Yang kelima, ada Imam An-Nasai dengan karyanya Sunnah An-Nasai. Yang keenam, Ibnu Majah yang merupakan pengarang kitab Sunnah Ibnu Majah. Ilmu fikih. Pada masa Abbasiyah muncul 4 imam mazhab besar dalam ilmu fikih. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Pemikirannya sangat menekankan pada sunnah Nabi Muhammad SAW, hanya hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai landasan hukum. Yang kedua ada Imam Malik bin Nas. Hasil pemikirannya terkait kumpulan hadis, jejak tindakan sahabat, dan juga perkataan tabi'in. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Karyanya termansur adalah kitab yaitu sebuah kitab yang membahas tentang hukum Islam secara logis dan sistematis. Yang keempat ada Imam Hambali. Karyanya yang terkenal yaitu Al-Musnad. Kitab ini adalah ensiklopedia yang berisi sekitar 2.900 hadis. Faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Tentu terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Terdapat faktor internal yang pertama, lemahnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang berupa perseteruan, perebutan kekuasaan, persaingan, dan juga perpecahan antara anggota kerajaan Abbasiyah. Hal ini juga mengakibatkan lemahnya stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dominasi kekuasaan bangsa Turki dalam pemerintahan, khalifah hanya dijadikan sebagai boneka dalam pemerintahannya sendiri. Ada kemerosotan ekonomi, penurunan pendapatan negara, dan juga sumber fiskal negara yang mengakibatkan krisis ekonomi. Selain itu juga terdapat kebiasaan penguasa yang hidup berfoya-foya yang juga menurunnya pendapatan ekonomi negara. Terdapat korupsi dan ketidakstabilan administratif yang mengakibatkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme dalam beragama. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama terdapat tekanan etnis dan sosial bangsa Turki yang mempengaruhi stabilitas dinasti di wilayah kekuasaannya. Yang kedua, pertempuran salib yang terjadi beberapa gelombang yang menelan banyak korban yang juga mengakibatkan lemahnya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, serangan tentara Saljuk yang mengambil alih sebagian besar wilayah Abbasiyah di wilayah Asia Barat Daya dan juga menjadikan sebagai Khalifah Abbasiyah sebagai boneka pemerintahan. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu terdapat invasi bangsa Mongol yang terjadi pada bulan September 1257. Hulagukan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah untuk menyerah dan mendesak meruntuhkan tembok kota sebelah luar. Akan tetapi, Khalifah enggan memberikan jawaban. Oleh sebab itu, Panglima Hulagu Khan beserta bala tentaranya bergerak maju untuk menghancurkan tembok ibu kota pada bulan Januari 1258. Hulagu Khan menghancurkan kota Baghdad dan mengakhiri pemerintahan dinasti Abbasiyah. Demikian tadi pembelajaran mengenai sejarah kebudayaan Islam materi dinasti Abbasiyah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.